Oke, halo semua. Terima kasih sudah mampir. Di sini gue bakal jelasin tentang caking atau catching. Seperti di judul, caking ini full murni DPS tapi berada di tier bawah. Kenapa caking ini ada di tier bawah? Caking ini punya damage elemental burst-nya itu kecil banget rasionya bro, yaitu damage skillnya aja 141% di level 8, damage tebasan berkelanjutan 38%, dikali 8 damage serangan terakhir 302%, dengan cooldown 12% dan konsumsi energinya 40. Oke, emang caking ini agak gampang di burst-nya, elemental burst-nya ini agak gampang dicarinya, cepet gitu loh. Tapi kelebihan caking ini nggak di situ bro. Kalau lu ngomongin elemental burst, Jin jauh ada di atas. Di level 7, Jin udah punya 637% damage elemental burst. Tapi yang mau gue jelasin, caking ini punya keistimewaan, yaitu infuse petir yang nggak ada habisnya. Ya ada habisnya. Dia punya cooldown 7,5 detik. Kalau artefak lu tepat, lu bisa infuse petir terus menerus. Tapi di sini gue caking gue masih punya cooldown. Elemental burstnya ini, elemental skillnya ini punya damage yang super duper sakit bro. Di level 8 no buff, lu bisa dapat 20.000 kalau critical. Sebenarnya kelebihan caking lagi bukan cuma di sini, tapi dia punya di normal attack. Normal attack caking ini wajib buat kalian up ya, karena caking nggak bisa pakai elemental burst. Wajib di level 8 kalau kalian 80/80. Karena damage dari elemental skill ini yaitu infuse petirnya, infuse lightningnya itu nggak punya damage dipukul-pukulnya, itu masuknya ke damage ini, damage normal attack. Beda dengan Cilde yang punya damage sendiri di sini, dia punya damage tersendiri di normal attack dan elemental skillnya. Selain itu, catching ini agak-agak manja nih bro nih, karena lu wajib banget naikin dua ini bro, ini elemental burstnya dan normal attacknya, biar dia bisa lebih berasa di on field. Karena kalau lu nggak up, misal lu up elemental burst doang, lu nggak bakal bisa ngasih damage, percuma, soalnya elemental burstnya itu emang nggak sakit. Jadi lu wajib banget up normal attacknya yang paling penting, soalnya caking ini lebih main ke charge attack. Tapi caking ini punya fleksibilitas yang sangat-sangat bagus bre, karena caking ini bisa main fisikal bro. Kalau lu punya weapon Aquila Favonia, lu mending pakai ini. Tapi karena gue punya Jin, gue pasang di Jin. Kalau lu pengen jadiin caking DPS yang fisikal, bukan yang elemental, nggak main infuse ya. Tapi kalau lu main infuse, lu mending pakai Line Thrower atau The Flute, yang dimana dia punya attack persen yang tinggi. Atau ini juga boleh kalau misalnya lu nggak punya Aquila, lu bisa pakai Rancor. Oke, dari artefaknya caking cukup fleksibel, karena caking ini bisa pakai 2 gladiator, 2 fury, 4 shooter, terus 4 Shimenawa mungkin masih bisa karena dia punya pasif yang bagus banget, yaitu set 4 piece-nya saat melancarkan elemental skill. Jika karakter mempunyai 15 energi atau lebih, maka akan kehilangan 15 energi, dan normal charge dan purging attack damage meningkat sebesar 50% selama 10 detik bre. Ini bagus banget buat catching. Dan apalagi elemental burstnya catching ini sangat-sangat gampang dicari gitu loh. Jadi lu nggak susah-susah buat ngumpulin energi lagi.
bagus banget buat caking, tapi belum gue coba, gue masih nyari artefaknya yang bagus. Oke. Oh ya, substat yang harus lu cari itu ya biasa crit damage, crit rate, attack. Dengan yang kayak gini, ininya lu cari electro damage bonus jelas. Substatsnya ya kayak gini, attack, crit damage. Dan dengan artefak dan weapon lines power yang naikin attack, gue punya attack sekitar 2400 dan crit rate 32%, crit damage 220%, dan energi recharge 120%. Tapi nanti bakal gue coba kalau gue ganti ke crit rate gimana. Jadi gue kurangin crit damage-nya tapi gue tambahin crit rate-nya. Gue pengen tahu apakah damage-nya sama atau enggak. Buat si Minawa-nya nanti bakal gue tes lagi di next video lah ya. Belum punya yang bagus. Oh iya, caking gue di sini punya konstelasi 2. Kalau lu nggak punya konstelasi atau channel, lu mending naikin ini normal attack-nya di level 8, elemental skill di level 7, dan elemental burst di level 8. Seminimal mungkin elemental burst level 8 ya. Walaupun nggak sakit tapi tetap berguna karena dia bisa spam elemental burst, apalagi kalau lu combo bareng Baal. Oh, cepet banget. Tapi kalau lu punya konstelasi 1, lu boleh naikin ini ke level 8 atau lebih. Karena C1 nya caking ini saat Lightning Stiletto masih ada dan Stellar Recension diluncurkan kembali akan menyebabkan 50% dari attack caking menjadi electro damage area pada titik awal dan titik akhir blink. Ini bagus banget sih, bre. Buat ini ya, bagus banget ini. Jadi lu saat elemental skill lu punya kemungkinan dapat damage tambahan lagi gitu. Oke, gue bakal langsung coba tes damage caking di domain yang ada cincin magenya, yaitu di domain ini, domain Iridescent di Valley of Remembrance di level 90. Oke, gue udah di domainnya. Di sini gue nggak bakal nunjukin damage caking yang gede, tapi gue bakal nunjukin cara main caking yang sangat fleksibel. Kayak gue bilang, caking ini DPS yang super duper fleksibel karena dia punya trik main yang banyak. Nanti bakal gue tunjukin juga cara main caking sama Chongyun di next video juga ya. Oke. Oke, lu di sini saat udah elemental skill caking bakal infuse ke petir. Tapi karena di sini gue masih punya cooldown, jadi gue juga bakal bisa make caking di DPS yang fisikal. Jadi damage fisikalnya tetap ada dan damage elektronya masih kerasa. Alarm bro, sorry. Oke, di sini infuse petir gue udah hilang, tapi dia masih punya damage fisikal yang gede banget, bre. Sekali charge bisa 10.000 kalau kritikal. Dan lu bakal lihat jebret. Sorry nggak kritikal, kocak. Damage elemental burst-nya lu lihat nggak sakit, cuman bisa 23k doang. Tapi caking fisikal ini bisa cocok banget buat ngelawan cincin mage ini yang elektro, karena damage-nya masih sangat lumayan buat clear-nya. Sekitar 10.000 kalau kritikal ya. Cara main caking kayak gitu itu fleksibel banget sih.
dan emang nyaman main Keqing. Kalau lu nggak punya DPS yang kayak Diluc ataupun yang lain, lu mending pakai Keqing karena dia punya attack speed yang kenceng, dia mainnya infuse petir terus-terusan. Bahkan kalau emang infuse petirnya lagi habis, lu bisa pakai physical damage-nya, itu bagus banget. Dan physical damage-nya dari charge attack nggak kalah sama Eula sama yang lain. Ini sangat-sangat bagus. Dari tadi gue nggak pakai buff ya, gue no makanan, buffnya no makanan, Bennett ultinya nggak gue pakai. Jadi ini Keqing solo sama Zhongli ataupun Noelle aja udah cukup sebenarnya. Karena ya Keqing sebenarnya udah sakit tanpa buff, apalagi efek dari weaponnya ini, dari weapon line slower ini meningkatkan 28% damage terhadap musuh yang terpengaruh pyro atau elektro. Di sini lu elemental skill Keqing jebret, lalu lu pukul-pukul aja itu udah damage-nya ningkat sekitar 28% di R3. Ini bagus banget sih. Oke, gitu aja sih. Cara main Keqing juga simple, nggak susah. Damage terbesarnya bisa 50k ke atas, tapi karena ini konten gue ini tentang damage terkecil yang bisa dihasilkan oleh Keqing, itu 20k tanpa buff, tanpa apa-apa. Kayak yang lihat tadi 20k buat damage elemental burst-nya. Jadi ya gitu aja sih. Di next video gue bakal coba pakai Shimenawa artefak tadi yang satunya, sama bakal gue coba main pakai Chongyun karena agak-agak simetris nih Keqing sama Chongyun nih. Oke, see you to next video. Thank you for watching and let's do it.